Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usi Uswatun Hasanah dengan nomor MPM 24062119051 dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas FPK Universitas Hari ini saya akan membahas tentang memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan juga Al-Basir. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah materi pendidikan agama Islam SLTP yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Nenden Munawaroh MPDI. Langsung saja kepada pembahasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang baik dan indah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Asmaul Husna. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Nah, secara harfiah nama-nama Allah ini disebut dengan sifat-sifat Allah, dan sifat Allah ini pun menyatu dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak dan yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Itu artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Ini ditunjukkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul antu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah, apakah kamu tidak akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Terus, bagaimana bentuk pengimplementasian dalam mencerminkan sifat Al-Alim ini? Yaitu dengan cara kita harus senantiasa terus menggali dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Apalagi mencari ilmu itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib bagi setiap umat muslim. Nah, apalagi mencari ilmu itu dari uslubul ilma minal mahdi ila lahdi, dari bayi sampai liang lahat. Nah, terus dalam mencerminkan sifat Al-Alim ini kita tidak boleh sombong. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai ragam makhluk ciptaannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui secara cermat dan detail, baik secara lahir maupun secara batin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya tanpa keliru satupun. Ini ditunjukkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah lah yang mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus, bagaimana bentuk pengimplementasian dalam sifat Al-Alim ini? Yaitu dengan cara dalam kehidupan sehari-hari kita harus lebih teliti, baik dalam urusan pribadi, urusan sekolah, urusan keluarga, apalagi dalam urusan percintaan. Kita harus lebih waspada, lebih teliti, dan lebih cermat memilih pasangan kita nih. As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar semua makhluk di alam semesta ini. Bahkan suara terkecil pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Bahkan isi hati kita saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarnya. Ini ditunjukkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu huwas samiul alim, dan Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Terus bagaimana pengimplementasian dalam mencerminkan sifat as-sami ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, karena menjelek-jelekan orang, menggosipkan orang, menggibah orang, apalagi menggunjingkan orang itu merupakan menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat semua apa saja yang ada di alam semesta ini, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ini ditunjukkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ard wallahu basyirum bima sungguh Allah mengetahui yang gaib yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah lah yang maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus bagaimana bentuk pengimplementasian dalam mencerminkan sifat al-basir ini? Yaitu dengan cara dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa melihat persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang lagi galau karena diputusin, yang lagi patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan, yang lagi berjuang tapi dia sia-siain, apalagi ini yang jomblo, aduh, sabar ya, tenang ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.